Baik teman-teman, di part 1 dan part 2 kita sudah membahas terkait Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Ditjen PKTN, dan sekarang kita akan membahas terkait tentang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau Ditjen Daglu. Ditjen Daglu ini memiliki fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri. Teman-teman bisa mencek websitenya di www.ditjendaglu.kemendak.go.id. Organisasi yang berada di Ditjen Daglu ada sekitar 6 direktorat. Yuk kita lihat yang pertama. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, yakni direktorat yang memiliki fungsi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan. Yang kedua adalah kita bisa melihat ada Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan. Hampir sama seperti sebelumnya, namun beda komoditas, yakni melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan. Contohnya adalah industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, serta produk pertambangan. Yang ketiga, kita ada Direktorat Impor, yaitu direktorat yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor. Selanjutnya kita ada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, yakni direktorat yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor. Direktorat Pengamanan Perdagangan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan perdagangan. Poin tambahannya adalah penyiapan perumusan kebijakan pengamanan perdagangan di bidang monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan, penanganan hambatan teknis perdagangan, penanganan tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard. Yang terakhir ada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, adalah direktorat yang melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan. Baik teman-teman, setelah kita masuk ke Daglu, maka sekarang kita masuk ke Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional atau Ditjen PPI. Ditjen PPI memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Teman-teman bisa cek websitenya di www.ditjenppi.kemendak.go.id. Organisasi direktorat di bawah Ditjen PPI antara lain Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Direktorat Perundingan Bilateral, Direktorat Perundingan Perdagangan dan Perdagangan Jasa, dan yang terakhir adalah Sekretariat Direktorat Jenderal PPI.
Secara umum, sebenarnya Ditjen PPI memiliki beberapa fungsi, antara lain perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerjasama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerjasama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya. Yang ketiga, adanya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerjasama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya. Yang keempat adalah pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional. Dan yang terakhir, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.